Mana Hotman Paris ketika netizen udah bertindak keras? Mana? Apa masih joget-joget kah sama pejabat-pejabat Pertamina? Ya, Hotman Paris, joget lah, joget ya, sama yang namanya pejabat-pejabat Pertamina. Kasus-kasus Pertamina tuh aman-aman aja loh, dari semenjak yang namanya Menteri BUMN sebelumnya. Nah, joget-joget, biasanya lo pesta-pesta atau sama pejabat-pejabat Pertamina, ya kan? Terus orang-orang yang bermain di tambang, nah joget-joget dong pesta, ya pengacara mereka kan, mafia-mafia yang pernah kasus ke Sandung Bulog, ini menteri-menteri yang dilindungi kebal hukum ini semua ini yang tidak pernah tersentuh KPK ini, nah joget-joget aja ya, joget-joget. Biasanya lo joget-joget loh, Hotman Paris, sama orang-orang pejabat yang khususnya di Pertamina. Jadi mudah-mudahan rakyat Indonesia ini udah cerdas. Siapa sih Hotman Paris itu sebenarnya yang joget-joget sama pejabat-pejabat selama ini? Jogetin aja bro, bongkar aja itu semua ya Hotman Paris ya. Nah terus nih Hotman Paris satu lagi ya, kalau memang Anda itu untuk mafia ya, coba kritik-kritik lagi lah yang lain-lainnya ya, Kementan gitu. Terus EKN senggol-senggol dong, yang pernah nanam itu terus di pot estate, yang pernah nanam jagung, nanam singkong tumbuh jagung ya kan, suburnya di Cianjur itu, nah itu bongkar dong ya. Joget-jogetin itu aja bro ya. Salam waras buat Hotman Paris. Hei Hotman Paris, jangan banyak bacot kau ya. Aku pendukung Ahok, bukan orang yang bodoh seperti yang kau maksudkan. Sejak kapan kau jadi guguknya Pertamina? Mengapa kau kepanasan dengan pernyataan Ahok? Mengapa kau gelisah dengan pernyataan Ahok itu? Dan apa masalah pribadimu dengan Ahok? Ahok punya statement bagus untuk membuka bobroknya Pertamina, dan kau malah mau melindungi para koruptor-koruptor yang ada di Pertamina. Apa mungkin kau mau dipakai sebagai pengacara para koruptor itu? Hah? Jawab Hotman. Jangan kau diam aja, jangan pongah kau, jangan sombong kau. Ya? Merdeka! Nenek cebong, nenek lampir, nenek spiral, nenek pansos ya. Nenek kece badai ya. Nenek peot yang kece badai seperti biasa, ngoceh-ngoceh, nyocot-nyocot. Omong-omong yang spiral-spiral, yang penyakitan sesak napas, jantungan, setep-setep, hati berdebar-debar setiap kali melihat diriku ini ya. Emang gua pikirin sorry ya, ke laut. Lah kacamata aku dua. Lah yang lagi spiral di Sewakanda yang lagi spiral, pengacara kondangan yang Hello Kitty ya, si Hello Kitty ya, pengacara kondangan, tahu kan si Hello Kitty ya, yang ngakunya pengacara internasional, ternyata kelas kambing mencret. Yang sekarang sedang dipermalukan. Jadi selamat menikmati ya kemaluannya ya, pengacara kondangan ya. Ingat, barang siapa yang terlalu sombong meninggikan dirinya, maka dia akan direndahkan. Sekarang nikmatilah kemaluanmu. Wes, sudah dulu tak nyata teh, ntar tak sambung lagi. Sabar man, lo kayak orang kebelet aja pengen tersangkakan Ahok. Katanya lo lagi sakit, giliran kasus pagar laut lo mingkem. Giliran Ahok bersuara lo kayak kebakaran jenggot. Seharusnya ente dorong Kejaksaan Agung untuk memeriksa Erick Thohir, Boy Thohir, Arya Sinulinga, dan semua orang yang terlibat di kasus mega korupsi Pertamina ya. Jangan lo ngincar Ahok doang. Jadi seolah-olah cara pandang lo nggak luas melihat kasus Pertamina ini. Tapi daripada lo ngomong ngaco, mendingan lo balik lagi deh ke rumah sakit, tidur lagi di sana. Pak Hotman Paris, sebaiknya Anda lekas sembuh dan Anda lekas sadar untuk kembali ke jalan yang benar. Itu saran terbaik dari kami semua, netizen Indonesia, rakyat Indonesia
untuk Anda Hotman Paris ya. Karena saya kasihan guys ya, melihat Pak Hotman ini setiap hari itu dicaci maki, dibully oleh netizen seluruh Indonesia, terutama kalau kita lihat di Instagramnya ya. Jadi tidak ada yang membela Pak Hotman, semuanya menyerang Pak Hotman. Itu karena sampai dengan saat ini Pak Hotman masih membuatkan video atau narasi atau cuplikan video yang dimana isinya itu senggol terus Pak Ahok, menyerang terus Pak Ahok. Padahal Pak Ahok mah diam-diam aja, nggak pernah menyenggol Hotman Paris. Ya, karena Pak Ahok ini orang yang cerdas, orang yang pintar. Ya, dia senggol, dia sikat itu para koruptor dalam tubuh Pertamina, bukan orang-orang seperti Hotman Paris. Nah, sedangkan Hotman Paris ini malah kebalikannya. Dia tidak menyerang para koruptornya, tetapi yang dia hantam adalah Pak Ahok, orang yang berusaha untuk mau membongkar kasus korupsi dalam tubuh Pertamina. Nah, coba teman-teman buka Instagramnya, itu berisi cuplikan-cuplikan video dari Pak Andre Rosiade ya. Jadi ini mereka sefrekuensi nih antara Pak Andre dengan Hotman Paris. Karena kemarin viral pernyataan dari Andre Rosiade, anggota DPR RI Komisi 6, dia mengajak agar Pak Ahok ini jangan diundang dalam rapat DPR ya. Lalu dia juga sebut Pak Ahok pahlawan kesiangan. Pak Ahok ini omon-omon ya, numpang pansos, cari panggung, dan segala macam kata-kata yang kelihatan Pak Andre ini punya dendam kesumat, punya dendam pribadi dengan Pak Ahok ya. Karena dia mengaku sendiri, katanya dulu Instagramnya diserang yang menurut dia itu dilakukan oleh buzzer-buzzernya Pak Ahok ya. Makanya sampai dengan saat ini Andre Rosiade itu terkesan seperti punya dendam pribadi kepada Pak Ahok ya. Oke, jadi untuk Pak Andre, kalau memang Anda sebagai wakil rakyat yang niat untuk membersihkan, membereskan korupsi ya, harusnya orang seperti Ahok ini Anda rangkul. Kan justru kalian malah menghalangi, membungkam suara dari Pak Ahok. Ini ada apa dengan kalian? Saya lebih tua daripada Hotman Paris, umur saya 70 tahun. Hotman dengerin nih kata partai Hisyombe, you jangan sombong. Orang tinggi hati akan direndahkan, orang rendah akan ditinggikan. Dan kamu sekarang sudah mendapatkan, kamu serang Ahok dan segala macam, dan netizen sudah bergerak sekarang untuk tidak lagi respect kepada Anda. Ya, ini adalah evaluasi. Saya sayang sama Resmi, saya sayang sama Hotman. Tetapi ya kita harus dudukkan masalahnya. Kalau memang masalah ini bukan sebagai suatu masalah yang harus diselesaikan secara hukum, harusnya secara baik-baik. Ini masalah pribadi kok. Apa sih masalah seperti ini? Semua perhatian kita hilang habis hanya untuk masalah ini. Saya pikir nggak penting. Tetapi karena memang sudah di ranah pengadilan, ya silahkan. Ya, dalam hal ini saya menghimbau kepada hakim untuk fair, ya, untuk tidak berpihak, ya, imparsial di tengah-tengah, ya, supaya bisa berjalan sidang dengan aman dan semua pihak mendapatkan keadilan. Orang datang ke pengadilan untuk mencari keadilan. Jangan sampai orang datang ke pengadilan mencari keadilan tapi tidak mendapatkan keadilan. Buat lo di sana yang komen ya masalah saya bahas Hotman Paris, korupsi yang ada di koalisi aman-aman. Saya kasih tahu aja lo semua ya. Kenapa giliran Hasto udah dipenjarakan, ya barang buktinya belum ada, udah dipenjarakan karena oposisi kan. Kalau koalisi, kenapa Menteri Agamanya Jokowi Yakut nggak ditangkap, bebas begitu aja, kesana kemari, bahkan jalan-jalan sama perempuan, ya kan? Artinya kenapa? Hukum saat ini, hukum saat ini tajam buat oposisi, lemah buat koalisi, ya. Karena apa? Apakah korupsinya Yakut Menteri Agama, ya, soal haji, ya, lebih besar atau lebih kecil dari yang namanya Hasto? Apa kalau memang nggak pandang bulu-bulu kata lo, kenapa Yakut lo bebasin begitu aja? Bulu apa bulu? Nggak pandang bulu-bulu apa? Bulu jembut? Jadi lo harus tahu
Ya, kenapa? Giliran Hasto udah lu borgol, lu tahan di sana. Giliran Yakut, Menteri Agama soal haji, lu biarkan. Kemudian lo yang memusuhi yang namanya Ahok, masalah di BUMN, masalah di Pertamina, lu jangan lupa menteri yang namanya BUMN sebelumnya harus diperiksa. Percakapan tersebut tersebar di mana-mana. Jangan kebalik hidup lo. Giliran orang memperluas percakapan yang namanya Ibu Sri Mulia, Ibu Rini Sumarno, Menteri BUMN sebelum Erik, minta jatah kala itu, ya, lo semua mingkem. Yang nggak ada diadili sama sekali, atau KPK berani menggeledahnya, nggak ada. Coba kalau oposisi, misalnya seperti itu, udah geger lo semua, ya kan? Lo semua udah geger, periksa si A, periksa si B, geledah, KPK bertindak. Coba sekelas yang namanya Rini Sumarno, Menteri BUMN-nya Jokowi sebelum Erik, ya kan? Berani nggak? Percakapan tersebut keluar, direkam orang, terus diupload di TikTok, bahkan di YouTube, ya kan? Nah, terus apa pemerintahnya? Yang dilaporkan justru orang yang menyebarkan rekaman ibu yang namanya Rini Sumarno tersebut dilaporkan, bukannya melaporkan Ibu Rini tersebut diperiksa oleh KPK, ya? Bedanya di mana? Lo jangan sok-sok tahu, ya, kalau komen di situ, ya, lo harus sadar. Yang menyelamatkan bangsa ini bukan hanya DPR yang berpihak kepada rakyat aja, rakyatnya, bro. Ya, rakyat harus cerdas. Lo harus cerdas di situ. Ingat, ya, gua sengaja nggak tampilkan komentar lo di sana. Lo suka maki-maki orang, menghina orang bisanya. Katro lo, deso lo, ya. Lo harus tahu, kalau dulu Jokowi punya nyali untuk mengadili semua menteri-menterinya SBY, menteri agamanya Surya Dharma Ali, menteri SDM-nya Jiro Wace, Menporanya, ya kan, Siti Fadila Supari, Menkesnya, semuanya diadili. Berani ada nyali Bapak Jokowi ketika dia menyerang SBY. Tapi kenapa sekarang ada nggak pemerintah sekarang yang berani tangkap yang namanya menteri agamanya Yakut? Ada nggak? Nggak ada. Terus kemudian ada nggak KPK punya nyali nggak periksa yang namanya ibu, yang namanya Menteri BUMN-nya Jokowi, yaitu Rini Sumarno sebelumnya? Ketahuan kan? Jadi salam waras aja, bro. Saya kasih tahu anda semua, ya, penyelamat bangsa ini adalah rakyat, bersama rakyat, bukan bersama mafia, bro. Kalau mafia itu bisa diobrak-abrik dengan nyali, ya, pemerintah sekarang berani. Ya, jangan mandang koalisi atau enggak. Nggak mungkin rakyat Indonesia ini banyak hutangnya ke negara lain. Karena uang negara ini banyak dikorupsi, ditelan pejabat. Lo ya, asal ingat. Tuh contoh ya, yang namanya Kapolda Kalimantan Selatan aja, anaknya aja uang jajannya 1,2 miliar. Dari mana gaji pejabat sekelas Kapolda? Sekelas Kapolda aja, dari mana uang jajannya sampai saat itu naik jet pribadi warawiri? Ya, lo harus tahu di sana. Kenapa gue lo hajar? Harusnya lo buka mata, melek, otak lo tuh dicuci dengan bansos begini jadi beku semua lo. Lo cukup nggak kasih anak bini lo, ya, yang namanya bansos itu 5 tahun sekali. Minyak seliter, beras 5 kilo, cukup nggak lo? Sadar. Sekali lagi saya bilangin, kenapa Jokowi dulu, ya, giliran dia serang SBY, diam-diam berani ada nyali mengadili semua menteri-menterinya SBY 2016 lalu. Jiro Wace, SDM-nya, Agama, Siti Fadila Supari, Menkesnya, Kemenporanya, ya, termasuk Angelina Sondakh, mereka berani lo adili. Apa karena oposisi? Nah, halo. Buat AHY, khususnya AHY, bapak lu diserang-serang dulu, mana nyali lo sekarang? Dulu lo cempreng sampai langit ke-7 lo suaranya, nyerang-nyerang Jokowi, ya kan? Nah, sekarang kok kicap? Berani nggak lo punya nyali? Kalau lu gentle, ya senggol-senggol itu bos, senggol-senggol itu menteri-menterinya Jokowi.
terutama Menteri Agamanya. Senggol, Bos. Jangan hanya Menteri Bapak lo aja Surya Dharma Ali diadili Jokowi. Prabowo berani nggak adili menteri-menterinya Jokowi? Yakut Menteri Agama, Menteri BUMN-nya Sri Sumarno, berani nggak? Ada nyali nggak? Salam boros aja buat lo, ya. Sampai di sini lo paham semua. Orang-orang yang ada di BUMN itu banyak koalisi dulunya, ya. Jangan lupa bro, bagi-bagi, ya. Salam boros bro. Oi Hotman, kau bikin otak-otak ya kepada orang-orang yang membela Ahok. Kau suruh pakai otak, otakmu sendiri nggak kau pakai. Kan sudah jelas Ahok itu telah menyatakan ia telah melalui berbagai cara telah mengungkap berbagai kebobrokan di Pertamina. Namun karena jabatannya hanya sampai ke komisaris utama, dia tidak bisa membuat sebuah perubahan yang sangat mendasar, kecuali dia dijadikan direktur utama. Tapi janji untuk direktur utama tidak dijadikan kepadanya, sehingga kemudian dia mengundurkan diri. Nah, kalau kamu bilang, Hotman, Ahok itu salah karena tidak membongkar dari dulu, otakmu yang harus kau pakai, karena Ahok itu telah mengungkapkan berbagai kebobrokan. Dan kenapa diungkap sekarang? Karena yang mengungkap itu kejaksaan, yang membongkar itu kejaksaan. Jadi kalau kejaksaan dari dulu tidak mau membongkar, itu bukan salahnya Ahok, salahnya kejaksaan lah, salahnya KPK, karena dari dulu sudah diungkapkan itu. Kau yang pakai otakmu. Oh, Hotman. Ayolah Pak Hotman Paris, ayo Bapak lekas sadar. Coba perhatikan ya video-video yang kita reaksi, atau Anda scroll aja sendiri di TikTok. Dan coba Anda luangkan waktu untuk membaca komentar-komentar di Instagram pribadi Anda. Itu kan banyak sekali netizen yang memberikan komentar mendukung pernyataan Pak Ahok dan mengecam Anda. Harusnya Anda segera sadar ya, itu teguran dari Tuhan untuk Anda. Anda paham tidak? Anda sadar tidak? Dulu netizen itu sangat memuji Anda waktu Anda bermasalah dengan Pak Rasman, dengan Firdaus, ya. Kita semua mengagumi Anda, berada di pihak Anda, kita membela Anda. Tapi ketika muncul kasus Pertamina ini, kita semua berbalik, ya. Kita tidak lagi respect sama Anda. Yang ada justru kita udah mulai muak nih ya sama tingkah laku Anda. Rasman dan Firdaus yang sebenarnya kita tidak suka, sekarang kita jadi ya melihat mereka jadi mendukung ya untuk menyerang atau melawan Anda. Kenapa? Karena kita melihat motivasi dalam diri Anda itu saat ini sudah tidak bagus lagi. Anda dengan segala upaya Anda lewat kekuatan media sosial Anda berusaha untuk membungkam Pak Ahok. Anda seakan-akan ingin menghalangi Pak Ahok dan membentengi para koruptor. Tetapi justru malah blunder bagi Anda. Netizen tidak membela Anda. Netizen tidak berada di sisi Anda, tidak berada di pihak Anda. Saya bisa parfum Anda nanti tidak dibeli oleh para netizen ini. Ya. Oke guys, saya kira itu saja. Dan kita berharap agar Hotman Paris segera bertobat dan berubah serta kembali ke jalan yang benar. Sampai jumpa lagi.